Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kita mendapatkan sebuah berita terbaru bahwa ternyata Daredevil Born Again dan juga Ironheart serta Agatha All Along akhirnya memiliki judul resmi dan juga logo terbaru yang diungkapkan di acara tertutup Disney kemarin. Dan tentu aja ada berbagai macam update mengenai ketiga project yang satu ini yang akan segera kita bahas semua di video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Topik pertama yaitu tentang Marvel Studios yang dimana sekarang mereka untuk membagi segmennya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Marvel Studios yang dimana logo ini akan berfokus kepada film layar lebar MCU saja. Yang kedua adalah Marvel Animation yang dimana segmen ini akan berfokus kepada project animasi yang akan dirilis oleh pihak Marvel. Dan ini udah dimulai semenjak X-Men 97 dan juga What If season kedua kemarin ya. Yang ketiga adalah Marvel Television yang dimana project ini akan berfokus kepada serial televisi yang akan canon dengan film layar lebarnya. Sebelumnya ada sebuah statement dari pihak Marvel Studios yang mengatakan bahwa mereka sempat punya project yang bernama Marvel Spotlight yang dimana dulu itu akan memfokuskan kepada superhero crime fighting seperti Daredevil, Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist dan masih banyak lagi ya. Tapi melihat MCU yang udah merombak semua seperti ini, bisa kita pastikan kalau Marvel Spotlight ini akhirnya dihapus oleh mereka dan semuanya akan berpindah kepada Marvel Television ya. Jadi udah fix Marvel Studios udah memiliki 3 segmen yang akan dibagi oleh pihak Marvel Studios dengan ketiga logo yang berbeda-beda pula sebagai intronya. Nah, kemudian di acara Disney kemarin, Kevin Feige udah mengungkapkan bahwa akhirnya Daredevil Born Again sebagai project Marvel Television ini udah merilis logo terbarunya yang dimana logo yang satu ini menurut gua teksnya lebih ke arah komik banget ya, dengan teks lebar dan juga warna merah yang mencolok serta di bagian bawahnya ada berbagai macam grafik gedung-gedung kota New York yang sangat mencolok banget ya. Nah, tapi kalau gua bandingkan dengan logo yang sebelumnya, entah kenapa gue lebih suka logo yang awal-awal dulu rilis ya. Ya kalau dari pendapat gua pribadi ya, kita bisa asumsikan bahwa kemungkinan series Daredevil Born Again ini akan memiliki plot cerita yang sangat komik akurat banget. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwa Daredevil Born Again ini adalah sebuah project sequel dari 3 season Daredevil yang sebelumnya udah pernah tayang di Netflix dan sekarang udah pindah ke Disney Plus Hotstar yang mengisahkan tentang perjuangan pengacara buta yang bernama Matt Murdock yang dimana orang ini punya keahlian bela diri dengan kemampuan sonarnya sebagai vigilante yang bernama Daredevil yang tinggal di Hell's Kitchen. Jadi jatuhnya project ini adalah project season 4 dari Daredevil tapi dengan tambahan subjudul di bagian bawahnya dengan judul Daredevil Born Again. Ditambah lagi, Kevin Feige udah pernah mengatakan bahwa project ini akan memiliki 2 season dalam perencanaannya. Karena sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa project ini akan memiliki 18 episode. Jadi intinya tiap seasonnya akan memiliki 9 episode yang berarti ini akan dibagi menjadi 2 season ya. Menarik nih ya. Dan ya kita udah pernah melihat berbagai macam bocoran dan juga detail yang kita lihat di berbagai macam leak-leak yang udah dibocorkan oleh orang dalam Marvel ya. Dan itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah intinya gue sangat berharap bahwa project ini akan bisa menarik perhatian banget karena literally gue suka banget dengan series Netflixnya. Dan semoga aja dari pihak Disney gak mengotak-atik semua peran Daredevil yang sudah sangat ikonik itu di versi series Netflixnya dulu. Please ya Kevin Feige, gue tunggu jawaban dari anda. Kesel gue.
Nextnya ada Project Ironheart yang dimana ini adalah project spin-off yang menceritakan tentang kisah Riri Williams setelah dia memenuhi Shuri dan juga warga Wakanda ketika mereka semua menghadapi pasukan Talokan di Black Panther Wakanda Forever. Nah, uniknya di komik dia adalah murid dari Tony Stark alias Iron Man dan mengambil semua teknologinya untuk ia pelajari selama masa kuliahnya. Tapi di MCU akan dibuat jauh lebih berbeda, yang dimana kemungkinan si Riri Williams ini akan terinspirasi dari Iron Man, sehingga dia punya keinginan untuk menciptakan armornya dari bahan-bahan yang ia buat sendiri. Nah, hal itu udah pernah kita lihat di film Black Panther Wakanda Forever ketika Shuri gak sengaja membuka sebuah papan tulis yang mengabarkan perencanaan pembuatan kostum Mark I-nya. Dan kabarnya di project ini Ironheart akan menghadapi sosok villain yang bernama The Hulk, yang merupakan villain yang memang dia dari kecil dia punya ambisi untuk menjadi seorang super villain yang paling terkuat di Marvel Universe setelah dia melihat pertarungan Electro dengan Daredevil di salah satu kisahnya ya. Dan katanya lagi, Mephisto juga akan turut hadir di series Ironheart ini. Dan kabarnya mereka udah dapat cashnya dan mereka lagi masa praproduksi alias lagi syuting. Oke lah ya, karena kita udah melihat dari Mephisto sejak di awal multiverse saga di WandaVision aja, dia udah di-mention berkali-kali si Mephisto. Sampai di MCU fase 4 terakhir dia udah gak pernah di fitnah lagi ya. Anjir lah Mephisto, kapan dia bisa balik lagi nih? So kita tunggu aja mengenai Project Ironheart yang satu ini. Serta di acara kemarin akhirnya dari pihak Marvel Studios ini udah meriliskan logo Ironheart yang terbaru, yang dimana logonya akhirnya sudah diperbaiki oleh pihak Marvel Studios dengan tambahan ada logo hati di bagian belakangnya. Serta kalau kita bisa melihat ya, tekstur Ironheart-nya juga makin dipertajam dengan ornamen hitam di sekelilingnya. Jadi kelihatan ya bahwa ini adalah logo Ironheart yang sangat eye-catchy dan juga gak terlalu lebay lah ya. Wow, eye-catchy ya. Sebagai orang desainer gue langsung, oh ini gila banget sih. So kita tunggu aja bagaimana proses project untuk Ironheart yang akan siap dirilis di tahun 2025 mendatang, oke? For the Queen. Berikutnya adalah series Agatha Harkness, yang dimana dari pihak studio mereka sudah memiliki judul resminya yang berjudul Agatha All Along. Sebelumnya untuk si project Agatha ini udah memiliki banyak banget pergantian judul yang makin hari makin absurd dalam marketingnya. Kalau kita bisa ingat-ingat lagi ya, ada judul yang bernama Agatha House of Harkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries. Bahkan kemarin dari pihak Marvel Studios mereka udah merilis sebuah judul yang sangat panjang dan juga gue pusing bacanya, yaitu adalah Agatha the Language with Great Wardrobe. Apaan sih? Anjir lah, udah panjang, jelek lagi. Aduh. Sampai akhirnya dari pihak Marvel Studios ini akhirnya mereka memutuskan untuk memakai sebuah judul yang lebih simple dan juga eye-catchy yang udah mereka rilis di Instagram mereka, yaitu Agatha All Along, yang dimana judul ini sempat muncul di WandaVision di episode ke-8 ketika Agatha mengungkapkan jati dirinya sebagai penyihir di hadapan Wanda Maximoff alias Scarlet Witch ya. Well, gua rasa ya dengan pergerakan judul dari awal tahun hingga sekarang ini, menurut gua ini bukanlah sebuah kesalahan dari pihak Marvel Studios-nya, melainkan ini disengaja oleh pihak studio agar supaya para fans ini bisa membicarakannya lebih jauh lagi mengenai project yang satu ini. Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa tokoh Agatha Harkness ini bukanlah tokoh yang sangat besar di dunia Marvel Comics ataupun di dunia MCU itu sendiri. Karena itu adalah karakter yang sangat tersampingkan, bahkan dia dianggap gak penting di dunia MCU. Karena kalau kita bisa melihat di WandaVision aja, dia itu hanya tampil sebagai tokoh sampingan aja dan porsinya sangat sedikit banget. Makanya gua rasa banyak fans yang gak mau nonton project yang satu ini karena dianggap terlalu money milking. Tapi katanya project ini akan mengungkapkan kematian Wanda Maximoff alias Scarlet Witch ini. Karena dalam leaknya kita bisa melihat Agatha ini memegang jenazah Wanda Maximoff yang sudah ada di dalam kamar mayat rumah sakit di foto ini ya. Well, ini masuk akal sih ya, karena kita tahu ya, setelah Wanda udah mati di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness,
kita bisa melihat di WandaVision final episode, Wanda yang awalnya udah mengikat sihir kepada si Agatha Harkness ini, dan ketika Wanda mati, akhirnya sihir itu terlepas dan Agatha menjadi bebas di kota Westview. Nah, kemungkinan di project inilah dia akan menguasai Westview sekali lagi sebagai bentuk balas dendamnya terhadap Wanda Maximoff yang punya Chaos Magic di dalam tubuhnya sebagai Scarlet Witch. Dan kabarnya juga ada Rob Bonner juga akan kembali di project yang satu ini setelah penampilannya di WandaVision sebagai Quicksilver palsu, yang kita bisa melihat dia udah pernah main juga di X-Men versi Fox untuk versi rebootnya ya. Well, intinya kita tunggu aja ya bagaimana project ini akan berjalan, karena seperti yang kalian tahu bahwa WandaVision ini adalah project terbaik di MCU untuk awal-awal Multiverse Saga. Bahkan gue suka kok dengan si Agatha Harkness ini. Cuman kalau dari pendapat gue pribadi ya, Agatha ini jangan dibuatkan project sequel, ngapain gitu loh. Tapi di sini gue bisa melihat kalau MCU udah merilis series Agatha ini ada dua kemungkinan. Yang pertama pastinya adalah money milking. Yang kedua mungkin ada sebuah kisah yang akan menjadi sebuah jembatan kepada project MCU yang mengenai tema penyihir dan juga mistis ya. Mungkin ke Midnight Suns kek, atau Doctor Strange ketiga kek, atau mungkin ada project solo Scarlet Witch nanti kek. Well, kita tunggu aja ya, karena gue yakin kematian si Wanda ini, gue yakin banyak banget fans yang gak terima mengenai kematiannya yang sangat receh di Multiverse of Madness. Gua paham karena gue juga adalah fans bagi Scarlet Witch ya. Tapi kita tunggu aja ya bagaimana si Mami Wanda ini kemungkinan dia akan kembali di project MCU, karena kemarin si Elizabeth Olsen sebagai pemeran si Wanda Maximoff ini udah pernah mengatakan kalau dia ingin kembali di project MCU. Berarti di sini bisa ada kemungkinan kalau Wanda juga akan kembali ke MCU melalui project Agatha ini sebagai bentuk fanservice ya, seperti itu. So, kita tunggu aja bagaimana project ini akan berjalan di Marvel Television mendatang, oke? This whole little life you've made. This is chaos magic, Wanda. Oke, itu cuma mengenai pembahasan mengenai logo baru dari Daredevil, Born Again, Agatha All Along, dan juga Ironheart series. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!